Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang masih memberikan berbagai nikmat dan kebaikannya kepada kita. Selawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keimanan, pembatal-pembatal dua kalimat syahadatain. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita sebutkan bahwa apabila salah seorang muslim melakukan salah satu pembatal-pembatal ini, maka tidak kontan orang muslim tersebut, dia dihukumi kafir, dihukumi murtad, keluar dari Islam. Maka seharusnya orang yang hendak menghukumi tersebut, dia memenuhi langkah-langkah. Di antaranya adalah menegakkan hujjah, yaitu memberikan pengetahuan kepada orang tersebut, saudaranya seiman itu, bahwasanya perkara yang dilakukannya itu bisa membatalkan keislamannya, keimanannya. Demikian. Iqamatul hujjah, yaitu menegakkan hujjah, menyampaikan kepadanya dalil-dalil terkait dengan hal tersebut. Kemudian bila ternyata sahabatnya atau saudaranya seiman tersebut itu telah membantah atau memiliki syubhat atas tindakannya tersebut, yang mendorongnya untuk melakukan tindakan yang ternyata merupakan pembatal keislaman atau keimanan, maka hendaknya dia melakukan izalatus syubhah, yaitu menghilangkan syubhat tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan spontan dia menghukumi, memvonis kafir saudaranya seiman ketika jatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman yang akan kita bahas ini. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, mengapa demikian? Karena bisa jadi seorang muslim ketika melakukan sebuah kesalahan, lebih-lebih adalah kesalahan yang ternyata mengancam keislamannya dan keimanannya, maka bisa jadi
hal itu muncul karena ketidaktahuan. Bisa juga karena kerancuan dalam pikiran. Demikian. Oleh karenanya, maka hendaknya tidak bermudah-mudah untuk menjatuhkan vonis kafir tersebut. Nah, ingatlah, kembali kita ingatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa saja yang mengatakan kafir kepada saudaranya, maka salah satu dari keduanya, orang yang baik itu orang yang mengucapkannya atau orang yang diarahkan ungkapan itu kepadanya, ini akan membawa pulang, membawa kembali ucapan tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, bila tidak benar ungkapan yang dituduhkan tersebut, maka ini akan kembali kepada sang pengucapnya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan lanjutkan setelah kita menyebutkan yang pertama pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang pembatal keislaman, yang salah seorang bila melakukan hal ini, maka orang tersebut akan terancam, dia terancam keluar dari Islam. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu kesyirikan di dalam rububiyah maupun kesyirikan di dalam uluhiyah atau ibadah. Demikian pula kesyirikan dalam nama dan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kesyirikan meyakini adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala maupun di dalam hak ibadah Allah Subhanahu wa taala maupun di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hal berikutnya yang termasuk pembatal keislaman adalah menja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita, yaitu menjadikan adanya perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata, yang dia berdoa meminta kepada perantara tersebut, seperti meminta syafaat pertolongan kepadanya, wa yatawakkalu alaihim, dan bertawakal kepadanya. Maka sesungguhnya hal ini merupakan bentuk kekufuran, dengan kufur akbar tentunya, secara ijma' para ulama menyatakan demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 18, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu beribadah kepada Allah, mereka itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat kepada mereka. Dan mereka itu mengatakan, mereka ini, para penyembahnya mengatakan, mereka ini yang disembah itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala lantas menjadikan sesuatu yang disembah itu sebagai perantara bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya pembatal keislaman berikutnya adalah yang apabila seorang muslim melakukannya maka terancam batal keislamannya, adalah man lam yukaffir musyrikina wa man yashukku fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafara, yaitu orang yang dia tidak menyatakan kafirnya orang-orang yang di luar Islam, orang-orang yang musyrik. Demikian pula
orang yang ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan keyakinan mereka, maka ini merupakan bentuk kekufuran. Ini merupakan bentuk kekufuran. Karena merupakan bentuk meragukan atau menyatakan tidak benarnya atau mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir itu min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Mereka berada di dalam neraka jahannam khalidina fiha, mereka berada di dalam neraka jahannam kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah orang-orang yang makhluk yang buruk demikian. Para muslim rahimani wa rahmakumullah. Ayat-ayat seperti ini yang menyatakan kafirnya dan kekalnya mereka di dalam neraka jahannam, ya, bila diingkari atau diragukan tentang kebenarannya, maka ini merupakan bentuk pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengingkari tersebut terancam batal keislamannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara pembatal keislaman, ya, yang apabila seorang muslim melakukan hal tersebut maka terancam batal keislamannya, yaitu orang yang meyakini bahwasanya petunjuk selain Nabi SAW, petunjuk selain Allah dan Rasulnya itu lebih sempurna, lebih baik, maka ya ketimbang petunjuk Allah dan Rasulnya, maka ini bisa terancam kafir orang tersebut. Demikian, ya, orang tersebut bisa terancam kafir. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, orang yang terancam kafir berikutnya adalah orang yang membenci sedikit saja dari ajaran Rasulullah SAW, walaupun dia melakukannya, tapi dia membencinya. Kebencian kepada Rasulullah SAW ini merupakan bentuk kebencian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ajaran Rasulullah SAW itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bentuk kebencian ini sesungguhnya kembali kepada kebencian kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kebencian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara bentuk pembatal keislaman adalah ya memperolok-olok sedikit saja dari agama Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW. Maka ini bisa mengancam pelakunya, ya, ini bisa terancam batal keislamannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, apakah kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok, mengejek? Janganlah kalian minta udzur, ya, janganlah kalian beralasan lagi, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara pembatal keislaman yang kita sebutkan, yang ketujuh adalah sihir, melakukan sihir. Ya, melakukan sihir. Baik itu sihir untuk menyatukan seseorang, ya, itu memunculkan cinta, atau sihir untuk memisahkan. Atau dia ridho untuk melakukan sihir. Ya, maka ini terancam kufur. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 102, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya, yaitu dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi, Harut wa Marut, ya. Mereka mengajarkan, tidaklah keduanya itu mengajarkan kepada seorang pun dari kalangan manusia sampai keduanya itu mengatakan kepada manusia itu, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami hanyalah sebagai ujian, janganlah kalian kufur. Artinya apa yang mereka ajarkan ini bisa membuat kufur, membuat kafirnya orang tersebut yang mempelajarinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah, hal berikutnya yang mengancam batalnya keislaman, yang menjadi ancaman untuk batalnya keislaman seorang muslim adalah menolong orang musyrik, orang kafir, ya, untuk menimpakan keburukan kepada orang-orang Islam, ya. Untuk menimpakan keburukan kepada orang-orang Islam. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan siapa saja yang berloyalitas kepada mereka, yaitu orang-orang kafir di antara kalian, maka sesungguhnya dia termasuk mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Saya minta waktu sebentar untuk bisa dipending. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi sempat terpending karena ada sebuah urusan. Baik, masih juga kita membahas tentang pembatal-pembatal keislaman yang ini wajib bagi saya dan para da'i Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya menjelaskan bahwasanya pembatal-pembatal keislaman bila dilakukan oleh salah seorang kaum muslimin bukan lantas menjadi murtad, keluar dari Islam, tervonis atau menjadi seorang yang kafir, demikian, ya. Ini penting kita sampaikan. Ini hanya sebagai bentuk ancaman. Ini sebagai bentuk mawas diri bagi pribadi dan orang-orang yang mempelajari, bukan untuk memvonis saudara-saudara seiman, demikian, ya. Seperti itu. Sudah 8 poin yang sudah kita sebutkan, kita ulangi kembali, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam hak-haknya yang bersifat rububiyah, yaitu meyakini adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan berbuat dan berwenang di alam semesta seperti Allah berbuat. Begitu juga yang menjadikan tandingan di dalam hak ibadah, ada selain Allah yang diibadahi, menunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ibadah itu, maka ini juga bentuk kesyirikan namun di dalam uluhiyah atau ibadah. Kemudian, ya, menjadikan adanya tandingan yang sama bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat-sifatnya, ini juga bagian dari kesyirikan. Ini yang pertama yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah menjadikan adanya perantaraan antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan adanya perantara, ya, antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam berdoa, ya, baik itu di dalam permintaan yang diarahkan doa dan permintaan itu kepadanya. Demikian. Begitu juga di dalam ibadah. Bertawakal dan bergantung kepadanya. Ini merupakan bentuk pembatal keislaman atau keimanan yang kedua yang kita sebutkan. Kemudian pembatal keislaman yang ketiga yang kita telah sebutkan adalah, ya,
tidak mengkafirkan orang-orang kafir di luar Islam atau ragu dengan kekafiran mereka, bahkan membenarkan keyakinan mereka. Walaupun barangkali orang tersebut, orang yang membenarkan ini adalah orang Islam. Orang tersebut adalah orang yang mereka ini meyakini Islam sebagai agama juga. Namun ternyata membenarkan agama lain sebagai agama dan keyakinan. Seperti itu. Maka yang seperti ini orang tersebut telah terancam kafir. Batal keislamannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang keempat adalah keyakinan bahwasanya petunjuk selain Allah dan Rasulnya itu lebih sempurna dan lebih baik ketimbang petunjuk Allah dan Rasulnya. Ajaran selain Allah dan Rasulnya, maka ini diyakini sebagai sesuatu yang lebih utama, yang lebih baik, lebih sempurna ketimbang ajaran dan petunjuk Allah serta Rasulnya. Demikian. Para muslim rahimani rahimakumullah. Maka ini juga akan mengancam batalnya keimanan dan keislaman seorang muslim. Berikutnya, yang kelima yang telah kita sebutkan adalah benci, benci dengan sebahagian dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia melakukannya. Seperti contohnya dia benci dia sholat, tidak menyukai sholat itu, tidak menyukai khitan, tidak menyukai jenggot, dan seterusnya, tidak menyukai jilbab. Bukan karena ketidaktahuan, karena ketahuan. Nah tentunya seperti ini para muslim rahimani rahimakumullah adalah tindakan kekufuran, yaitu membenci ajaran Nabi SAW walaupun sedikit, walaupun bahkan dia melakukannya. Maka ini bisa mengancam batal imannya, batal keislamannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita ulangi, di awal kita sebutkan berulang-ulang, di tengah ini kita ulangi bahwasanya apabila salah seorang muslim mukmin melakukan hal seperti ini, seperti contohnya ada kebencian di dalam dirinya terhadap jenggot, ada kebencian dalam diri seorang muslim tersebut, tindakan menutup aurat, yaitu perempuan seperti contohnya menutup aurat sempurna, dia benci. Maka sesungguhnya kebencian ini merupakan bentuk pembatal keislaman. Namun kita katakan ketika seorang muslim mukmin memiliki kebencian seperti ini, ada tindakan yang dalam dirinya, yaitu tindakan berupa kebencian itu, sikap benci itu, tidaklah kontan menjadikannya dia kafir, keluar dari Islam, murtad, demikian. Tidak. Bisa jadi karena ketidaktahuannya, bisa jadi dikarenakan subhat-subhat yang dimilikinya, yang itu mungkin terserap dari orang-orang sekitarnya atau orang-orang yang pernah mengatakan kepada dirinya tentang sebuah hal, lalu dia meyakini ucapan tersebut ternyata menjadi subhat bagi dirinya, sehingga dia muncul kebencian terhadap ajaran Nabi SAW, sehingga terancamlah batal iman dan keislamannya seperti itu. Kembali kita katakan tidak kontan menjadi batal. Oleh karenanya kewajiban kita adalah menasihatinya, mengingatkannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, yang keenam adalah memperolok-olok ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita katakan sebahagian orang yang mengolok-olok orang yang berjenggot dengan menyamakannya seperti binatang kambing, demikian dan seterusnya. Maka ini merupakan bentuk kekufuran, bentuk telah melakukan pembatal keislaman dan keimanan. Demikian.
Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi, kembali kita tekankan bahwasanya ini ancaman. Ini sekedar ancaman, bukan menjadi vonis bagi pelakunya. Karena bisa jadi pelakunya itu tidak tahu ya dengan apa yang dilakukannya. Konsekuensi dampak buruk dari tindakannya seperti itu. Atau bisa jadi dia memiliki syubhat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang ketujuh yang telah kita sebutkan tadi adalah sihir, yaitu sihir ya untuk mendatangkan manfaat, begitu juga sihir untuk mendatangkan mudarat. Yang perlu kita ketahui bahwasanya kemanfaatan yang terjadi karena sihir, demikian pula kemudaratan yang terjadi karena sihir itu berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah karena sihir itu semata. Bukanlah karena sihir itu semata. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Sulaiman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Allah berfirman yang artinya, dan mereka itu mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Sulaiman itu tidaklah kafir, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang mengajarkan yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu malaikat Harut dan Marut. Padahal keduanya ya tidaklah mengajarkan sesuatu pun kepada seseorang dari manusia. Sampai keduanya mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagi kalian. Maka janganlah kalian kafir. Itu dengan mempelajari apa yang diajarkan, maka ini akan menyebabkan kekafiran demikian. Namun ini telah disampaikan dan dijelaskan. Itu sebagai ujian. Lalu mereka pun mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan seseorang itu dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang pun dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Ini tadi kita sebutkan, ya. Tidaklah bisa dengan sihir itu memberikan ya kecelakaan atau kemudaratan ataupun kemanfaatan kecuali berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempelajari sesuatu yang akan mencelakakan mereka sendiri, yaitu membahayakan bagi iman mereka, ya. Dan ini akan berdampak buruk, ya, karena Allah murka kepada mereka. Seperti itu, karena melanggar ya apa yang telah diancamkan kepada mereka. Dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka, dan sungguh mereka sudah tahu siapa saja yang membeli atau menggunakan sihir tersebut, dia tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun di akhirat. Dan sungguh buruklah perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir tersebut, andaikan mereka mengetahui. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, sihir, baik itu sihir yang bermaksud untuk mendatangkan kemaslahatan atau mendatangkan kemudaratan, ya, dan pada umumnya adalah memudaratkan orang lain, seperti sihir disebutkan dalam ayat ini surah Al-Baqarah 102. Ini sihir yang diberlakukan dahulu di masa Nabi Sulaiman, atau sihir yang dipelajari ya di masa kerajaan Nabi Sulaiman ini, diantaranya adalah sihir untuk memisahkan hubungan ya antara suami dengan istri. Nah,
Nah, ini merupakan bentuk apa? Sihir zaman dahulu, demikian. Begitu juga bisa juga sihir seperti mendatangkan kecintaan, maslahat berupa kecintaan. Dan ini disebut dengan al-ataf, ya. Adapun ya untuk memisahkan disebut dengan as-sarf, seperti itu. Ya. Dan tidaklah ini terjadi melainkan karena ya kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sihir yang ini bisa mendatangkan kemudaratan seperti membunuh, ya. Dan seterusnya, ya. Dan ini tentunya berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 ini menunjukkan ya ancaman kafir bagi pelaku sihir dan orang yang ridho dengan sihir tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ya adalah yang menjadi pembatal keislaman, demikian pula pembatal keimanan, yang bila seseorang itu melakukannya maka terancam batal keimanan keislamannya, adalah menolong orang kafir untuk menimpakan keburukan kepada orang-orang muslim. Ya, menolong orang kafir, membantu orang kafir untuk menimpakan keburukan kepada orang-orang muslim. Nah, tentunya secara naluri dan fitrah manusia, ya. Tentunya seseorang yang memiliki keimanan yang sama, tentunya dia mencintainya karena ada kesamaan, yaitu kesamaan dalam iman, ya, kesamaan ya di dalam keyakinan, seperti itu. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak sama dengan dirinya ketika ingin menimpakan keburukan lantas dia menjadi sarana atau menjadi perantara atau menjadi sebab ya sampainya keburukan itu kepada saudara-saudaranya, ya, kepada orang yang sama dengan dirinya, demikian, ya. Nah, bentuk loyal seperti ini kepada orang kafir ini bisa ya membatalkan keislamannya, demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sudah kita sampaikan ya dalam surah Al-Maidah ayat 51, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Siapa saja yang berloyalitas kepada mereka di antara kalian, mereka itu adalah orang kafir. Kemudian kalian di sini maksudnya adalah orang-orang beriman. Siapa saja dari kalian yang berloyalitas kepada mereka, orang-orang kafir tersebut, maka sesungguhnya dia itu termasuk mereka. Ini ancaman. Ini ancaman, ya. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim, itu merupakan bentuk kezaliman, ya. Merupakan bentuk kezaliman. Demikian pula ini bentuk ya adanya kesamaan di dalam iman. Namun ini ancaman, ya, ini ancaman kita katakan. Ini disebut dengan ayatul wa'id, ayat-ayat ancaman. Baik para muslim rahimani warahmatullah, tentunya kita katakan bagi siapa saja melakukan dari kalangan kaum muslimin ya yang seperti ini, ya, tidak spontan kita katakan kafir, tidak spontan kita katakan ya murtad, demikian, ya. Seperti itu. Seperti contohnya para informan ya yang contohnya menjual informasi kepada orang-orang kafir, ya, terkait dengan kondisi orang-orang Islam, ya, terkait dengan kondisi orang-orang Islam, sehingga ya orang-orang kafir memiliki peluang untuk menimpakan keburukan kepada orang-orang Islam. Yang memberikan informasi tersebut adalah orang-orang Islam, ya. Dia jual informasi tersebut. Nah, ini tentunya ya tindakan ini merupakan tindakan pembatal keislaman. Namun tidak spontan lah kita katakan batal keislamannya, batal keimanannya. Demikian, ya. Karena bisa jadi dia ya menginginkan hal tersebut, ya, karena dunia, ya, yang barangkali juga dia sesungguhnya tidak rela, ya, karena mungkin juga ada saudara-saudaranya di sana yang mungkin akan mendapatkan kemudaratan, ya, karena hal tersebut, demikian, ya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah,
Oleh karenanya yang menjadi tugas bagi kita dan kewajiban bagi kita adalah memberikan nasihat kepadanya, kepada mereka-mereka orang-orang seperti ini yang jatuh ke dalam pembatalan-pembatalan keislaman, memberikan nasihat kepada mereka, ya, begitu juga mengingatkan mereka, menghilangkan syubhat dari mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara pembatal keislaman dan keimanan adalah keyakinan bahwasanya, ya, keyakinan bolehnya sebahagian orang itu untuk keluar dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana ada keyakinan sebahagian dari saudara-saudara kita yang mereka ini meyakini bila telah sampai kepada derajat tertentu, apakah disebut dengan derajat ma'rifat, hakikat, ya, maka terlepas semua kewajiban-kewajiban, ya. Tidak ada lagi perintah-perintah bagi dirinya dan tidak lagi dia diikat dengan larangan-larangan. Sehingga apa saja yang dilarang halal baginya dan apa saja yang wajib sebelumnya bagi dirinya menurut dia, ya, ini tak lagi, ya, mengenai dirinya. Seperti itu. Kalau seperti ini tentunya kondisinya seperti orang gila tentunya, ya. Karena orang gila memang diangkat pena pencatat amal. Kata Nabi SAW, rufi'al qalamu an salasin, ya. Diangkat pena pencatat amal dari 3 jenis orang, di antaranya adalah wa anil majnuni hatta yafiqa, dari orang gila sampai dia sadar siuman. Demikian. Ya, kondisi seperti ini tentunya kondisi orang gila karena dia tidak lagi kecil. Dia tidak sedang tidur. Demikian. Sehingga ini kondisi orang gila tentunya. Nah, para muslim kalau meyakini demikian, maka ini keyakinan seperti orang gila. Maka kita dapatkan orang-orang seperti ini sampai dikatakan wali padahal dia gila. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, keyakinan seperti ini bisa batal. Ya, ini bisa batal, ya, bisa membuat batal atau berpotensi batal atau mengancam batalnya keimanan seorang yang meyakininya seperti ini. Demikian. Nah, terkadang ada syubhat di mana mereka berdalilkan dengan kisah Nabi Khidir. Ya, kisah Nabi Khidir rahimahullah alaihi salam yang tidak terikat dengan syariat ajaran Nabi Musa alaihi salam. Ya. Di mana Khidir ini dikisahkan dalam surah Al-Kahfi, ya, ini membunuh anak, namun Nabi Musa alaihissalam mencegahnya karena ternyata syariat berbeda, seperti itu, ya, dan beberapa hal yang lainnya. Demikian. Maka kita katakan para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, ini merupakan syubhat tentunya, bukan syubhat. Kita katakan seperti ini, ya, sesungguhnya para nabi-nabi terdahulu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini perlu kita jelaskan, ya, agar orang-orang yang barangkali terkena syubhat seperti ini bisa tersadarkan. Begitu juga mungkin barangkali sebagian kaum muslimin yang belum, ya, mendapatkan syubhat ini, maka paling tidak bisa menjawabnya. Perhatikan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan di dalam ajaran Islam, keyakinan Islam, ya, menetapkan bahwasanya nabi-nabi terdahulu diutus dan rasul-rasul terdahulu diutus kepada kaum mereka, umat mereka masing-masing. Yang tentunya ini membawa, ya, syariat yang terkadang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, ya. Maka kita mengetahui, ya, Nabi Nuh alaihissalam itu diutus kepada kaumnya. Nabi Lut, Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, ini mereka satu zaman, ya, dan ini mereka diutus, ya, untuk kaum yang berbeda dan tentunya dengan syariat yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya di antara syariat-syariat tersebut, ya, tidak mengikat satu dengan yang lainnya. Ya. Maksudnya adalah
Satu kaum tidak diikat dengan syariat kecuali hanya syariat Nabi yang diutus kepadanya, Rasul yang diutus kepadanya. Demikian. Demikian pula ketika Nabi-Nabi dan Rasul ini saling mereka bertemu, nah tentunya mereka memiliki syariat yang berbeda sehingga tidaklah mengharuskan ya. Syariat Nabi Ibrahim harus wajib diikuti oleh Nabi Lut. Demikian pula tidaklah mewajibkan dan mengharuskan syariat Nabi Musa itu diikuti atau mengikat syariatnya atau mengikat Nabi Khidir. Tidak demikian. Sehingga inilah yang membedakan atau membuat keduanya ini berbeda ketika bertemu. Demikian. Dan ini dalam keyakinan umat Islam memang dibenarkan. Namun bagi umat Nabi Muhammad SAW yang kita meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk jin dan manusia. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin." Aku dilebihkan di atas para nabi dengan 6 hal. Di antaranya adalah wa ursiltu ilal khalqi kaffatan. Aku diutus kepada seluruh makhluk seluruhnya. Itu keyakinan, ya. Keyakinan umat Islam, keyakinan ya di dalam agama Islam, agama kita ini. Sehingga para muslim rahimani rahimakumullah membawakan dalil kisah antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Khidir ini tidak terikat dengan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini tidak tepat, ya, bagi seseorang yang berstatus umat Nabi Muhammad SAW untuk lepas dan tidak terikat dengan syariat dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Demikian, ya, seperti itu. Maka tidak tepat dan tidak benar yang seperti ini. Nah, bagi siapa saja yang melepaskan diri dari ikatan ajaran Rasulullah SAW, menunjukkan dia bukan dari umatnya Rasulullah SAW. Demikian. Baik, syubhat kedua, barangkali, ya, ada sebagian orang yang mungkin membenarkan, ya, bolehnya untuk keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW tatkala sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila telah dekat, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentunya dia ini diizinkan dan dibolehkan untuk keluar dari syariat atau ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka kita katakan, kita jawab demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Siapakah makhluk manusia yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia kedudukannya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling takut kepada Allah SWT, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau sendiri mengatakan, inni atqakum lillahi wa akhsyakum, atau inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepadanya ketimbang kalian. Demikian. Dan tentunya kalaulah ada makhluk dan manusia, ya, ketika di zaman Nabi SAW sampai saat ini ada manusia yang lebih mulia dan lebih bertakwa, lebih tinggi kedudukannya ketimbang Nabi kita Muhammad SAW, tentunya Allah akan memilih dia menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman, tentunya. Bukan Nabi Muhammad SAW. Kalaulah ada orang yang lebih mulia, maka tentunya di sini ketika ada orang yang menyatakan dia telah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak terikat dengan syariat atau ajaran Nabi kita Muhammad SAW,
maka sesungguhnya dia telah menyatakan dirinya lebih mulia dan lebih tinggi ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kita dapatkan para muslim rahimani rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau selama hidup beliau, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang begitu tinggi. Ya. Kita dapatkan beliau sholat malam dalam kondisi kaki bengkak-bengkak. Karena begitu lamanya beliau berdiri, demikian. Dan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya tatkala Nabi SAW berpuasa itu bagaikan, ya, puasa yang tidak akan berhenti, demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, bersamaan dengan tingginya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulianya beliau, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnanya beliau sebagai makhluk, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata beliau masih saja, ya, beribadah kepada Allah. Bahkan ketika ditanya, ya, tentang kakinya yang bengkak-bengkak, kaki beliau yang bengkak-bengkak, ya, ketika beribadah, agar mungkin beristirahat ketika beribadah, maka harus mengatakan, tidakkah aku pantas menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Demikian. Demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bentuk, ya, status hamba yang luar biasa, yang tinggi kedudukannya di sisi Allah, sempurna, tinggi dan mulia, bersama dengan itu terus beribadah kepada Allah. Anehnya ada orang yang merasa lebih tinggi ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas melepaskan diri dari ibadah tersebut. Padahal Allah yang memerintahkan, Allah yang, ya, memberikan perintah, demikian pula Allah yang memberikan larangan. Perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan, namun dia melepaskan dirinya. Nah, kalau demikian berarti dia memposisikan dirinya seperti Allah. Jadilah dia tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Maka pilihannya orang-orang yang meyakini bahwa dirinya telah sampai kepada derajat hakikat atau ma'rifat, sampai-sampai dia menyatakan bolehnya untuk tidak terikat dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia memilih perkara-perkara buruk berikut ini untuk dirinya. Yang pertama adalah dia meyakini dirinya lebih utama, lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia, lebih sempurna ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak, dikatakan, maka sesungguhnya dia telah menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang, ya, tidak ada satupun, ya, yang keluar dari dua kondisi. Yang pertama adalah zat yang dia memiliki kemampuan untuk memerintah dan melarang. Kemudian yang kedua adalah makhluk yang diperintah dan yang dilarang. Jangankan manusia dan jin, malaikat saja sebagai makhluk yang dekat dengan Allah, yang mereka nanti tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, mereka saja masih mendapatkan perintah dan larangan. Seperti itu. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, bila ada seseorang yang meyakini dia terlepas dari perintah dan larangan, maka berarti dia sedang memposisikan dirinya seperti Allah, ya, ketika dia tidak lagi bisa diperintah dan dilarang. Seperti itu. Dia sendiri memposisikan dirinya seperti Allah, maka dia menjadi tandingan bagi Allah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya mereka ini adalah tauhid, seperti itu. Menjadi tandingan bagi Allah dan ridha untuk menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, terbantahkan, ya, keyakinan seperti ini. Ya. Jadi tidak benar bahwasanya, ya, boleh untuk keluar dari ajaran Nabi Muhammad, ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ini melalui Rasulullah SAW untuk pemberlakuannya. Tidak boleh, ini tidak benar, demikian, ya, seperti itu. Namun kita katakan tidak lantas
Ya, tidak lantas kita katakan orang-orang seperti ini keluar dari Islam, murtad dari Islam. Demikian. Bisa jadi dikarenakan ya, adanya ketidaktahuan, tidak memiliki ilmu tentangnya, tentang masalah ini. Bisa juga dikarenakan ada syubhat seperti kita katakan tadi, ketika seseorang berdalilkan dengan kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ya, dan kita cukupkan barangkali pembatal keislaman ini sampai 10, dan sesungguhnya banyak pembatal-pembatal ya keislaman yang apabila seorang muslim mukmin melakukannya maka dia terancam batal keislaman dan keimanannya. Demikian. Dan ini bukanlah bentuk vonis, yaitu dengan memastikan bahwasanya pelakunya ini keluar dari Islam, ya telah batal imannya, kemudian menjadi kafir. Tidak demikian, ya. Ini sekedar ancaman dan untuk menghadirkan mawas diri serta kewaspadaan agar tidak jatuh ke dalamnya. Demikian. Dan bila mendapatkan saudara seiman dan saudara seislam, ya melakukannya, maka yang ada adalah nasihat, bukan memvonisnya. Karena agama kita adalah agama nasihat. Ad-dinu nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Demikian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang terakhir, yang ke-10 adalah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Demikian, ya. Berpaling sama sekali. Demikian. Berpaling dari ajaran, dari agama Allah, agama Rasulullah SAW, agama Islam ini, tidak mau mempelajarinya, ya, tidak mau juga mengamalkannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 43, ayat 3, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina kafaru amma undziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Berpaling dari ajaran Allah ini adalah sifat orang kafir, sehingga orang yang memiliki sifat ini sesungguhnya dia sifat orang-orang yang kafir. Ini adalah ancaman, ya. Ayat ini disebut dengan ayat ancaman. Tidak lantas menjadi kafir, tapi terancam kafir. Demikian. Begitu juga di dalam surah As-Sajdah ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man adlamu mimman dzukira biayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang paling zalim ketimbang orang yang diberikan peringatan tentang ayat-ayat Rabb mereka kemudian mereka berpaling darinya. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berbuat dosa, para pendosa. Ini menunjukkan, ya, bahwasanya berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bentuk kezaliman yang paling besar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan, ya, tindakan seperti ini itu berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, tidak mempelajarinya, kemudian tidak mengamalkannya, ini terancam kafir. Ingat, terancam kafir, bukan lantas menjadi kafir. Demikian, ya. Demikian. Jadi seorang muslim bila melakukan, kembali kita tekankan, seorang muslim mukmin apabila melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman seperti yang kita sudah sebutkan sampai 10, ya, poin ini, maka tidak lantaslah orang Islam tersebut batal keislamannya, batal keimanannya, menjadi kafir, ya, keluar dari Islam. Tidak. Tapi ini ancaman. Demikian. Ini ancaman. Karena bisa jadi ada sesuatu yang menghalanginya, yaitu adanya ketidaktahuan tentang ancaman tersebut, atau tidak mengetahui dampak buruknya, konsekuensinya. Bisa jadi juga karena ada syubhat di dalam pikirannya. Demikian pula bisa jadi karena ada paksaan yang diarahkan kepadanya. Seperti itu. Nah, inilah penghalang-penghalang, ya, untuk diberlakukannya hukum, ya, kafir tersebut. Seperti itu. Selain itu kita katakan bagi orang yang hendak memvonis kafir itu, ya, maka hendaknya dia berposisi sebagai hakim, ya, pemerintah. Seperti itu, bukan orang sembarangan atau ulama besar yang sesungguhnya dia memiliki umat
eh, yang mendengarkannya sehingga bisa memberikan nasihat kepada mereka, seperti itu, ya. Nah, kemudian hendaknya menegakkan hujjah, yaitu memberikan penjelasan tentang hukum-hukumnya. Begitu juga ya izalatus syubah, menghilangkan syubhat, kerancuan dalam pikiran yang bisa mengelanyut sehingga ini menjadi samar, perkara ini menjadi samar bagi kaum muslimin. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini dia. Kembali kita katakan, keyakinan seperti ini atau sikap seperti ini bukanlah dia sikap murji'ah, ya. Ini bukan sikap murji'ah. Karena murji'ah itu adalah orang-orang yang mereka mengeluarkan amal dari iman. Itu tidak memasukkan amal itu kepada iman. Dengan kata lain, mereka ini meyakini bahwa amal itu tidak memiliki pengaruh bagi iman. Bila iman telah ada di dalam diri seseorang, maka amal apapun itu tidak akan mempengaruhinya. Baik itu amal ketaatan tidak akan menambahkan imannya, begitu juga amal-amal dosa, bahkan amal-amal kekufuran dan kesyirikan ini tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi keimanannya. Maka kita katakan tidak demikian. Kita tidak berkeyakinan demikian. Seorang mukmin dan muslim tatkala dia melakukan ketaatan, maka akan bertambah keimanannya. Sebagaimana apabila dia melakukan kemaksiatan dan keburukan, dosa-dosa, keharaman, pelanggaran, maka ini akan mengurangi imannya. Permasalahannya adalah pelanggaran yang dilakukannya, ya, kesalahan yang dilakukannya, apakah atas dasar kesadarannya, pengetahuannya, ilmunya, ya, ataukah dikarenakan ketidaktahuannya, ataukah mungkin dikarenakan ataukah dikarenakan ada syubhat di dalam pikirannya sehingga dia pun melakukannya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini harus diperhatikan. Inilah faktor yang sehingga membuat berbeda antara orang yang berkeyakinan murji'ah dengan ahlus sunnah wal jamaah, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita cukup untuk pemberian materi. Kita akan masuki sesi soal jawab, ya. Kita akan masuki sesi soal jawab. Silakan bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan, ya. Di nomor layanan kami 0852 61 61 90, ya, 4177. Kita ulangi di nomor 0852 61 90 4177. Demikian, ya. Baik, ada pertanyaan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, apakah lakitang, yaitu siput sedot, itu halal dikonsumsi dan diperjualbelikan? Karena saya mau berdagang siput ini, Ustaz. Mohon pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siput sepertinya ini termasuk hewan air, ya. Termasuk hewan air. Perlu kita ketahui bahwasanya hukum asal dari makanan-makanan yang dia merupakan urusan dunia maka adalah halal. Para ulama menyebutkan al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yaridad dalilu ala man'ihi wa nahyihi wa tahrimihi. Para ulama mengatakan hukum asal segala sesuatu dalam urusan dunia termasuk adalah makanan-makanan, minuman-minuman adalah
al-ibahatu wal hillu, yaitu dia boleh dan halal. Sampai ada dalil yang datang untuk mengharamkannya, melarangnya, ya, dan mencegahnya. Oleh karenanya, bila tidak ada nas dalil dalam Al-Quran dan hadis terkait dengan masalah urusan dunia, maka dikembalikan kepada hukum asal. Seperti sifat ini tidak disebutkan secara khusus, ya, dalil tentang pelarangannya dan keharamannya, maka ini kembali kepada hukum asal. Demikian. Bagi siapa saja yang mengharamkannya, maka wajib bagi dirinya untuk, ya, mendatangkan dalil tentang keharamannya. Sebagaimana, ya, hukum haram babi, ya, hukum haram khamr, maka bagi yang mengharamkannya maka wajib baginya mendatangkan dalilnya. Seperti itu. Nah, tentunya ada dalilnya dan banyak, ya, dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Demikian, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, itu diantaranya, ya. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Nah, demikian. Ini jelas, ya. Adapun siput ini, maka siapa saja yang mengharamkannya, maka wajib bagi dirinya untuk mendatangkan dalilnya. Seperti itu. Baik, untuk siput yang kita katakan tadi, ini adalah hewan air. Terkait dengan air laut, saya tidak tahu, ini sepertinya termasuk hewan laut barangkali, ya. Hewan laut, ya. Lakitang ini, hewan laut, ya. Nabi SAW ini pernah ditanya tentang laut. Dan hadis ini disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Beliau ditanya tentang laut. Maka Rasul mengatakan, ya, at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Suci airnya, halal bangkainya. Kalau didapatkan ada bangkai, ya, dari laut tersebut, yang sesungguhnya hewan yang menjadi bangkai tersebut adalah hewan asli laut, bukan hewan darat yang mati di laut, bukan. Tapi hewan asli laut yang menjadi bangkai, mati di laut, maka itu kata Rasulullah halal. Demikian. Al-hillu maitatuhu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Halal. Seperti itu, ya. Kata Rasulullah ini. Nah, ternyata ketika didapatkan atau diambil ini tidak mati. Tapi nanti tentunya ketika dimasak ini akan mati dan tidak disembelih. Ini disebut dengan bangkai, ya. Maka ini adalah halal bangkainya. Maka saya condong bahwasanya ini adalah halal. Adapun para muslim rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada sebahagian orang atau ahli agama yang mengatakan ini haram karena jijik. Ini haram karena mungkin hidup di dua alam. Maka kita katakan, datangkan dalil tentang jijik itu merupakan sebuah hal yang menjadikan haramnya sesuatu. Demikian pula begitu juga, ya, hidup di dua alam ini, ya, ini menjadikan penyebab haramnya sesuatu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka kita tidak dapatkan secara nas dan gamblang, ya, sesuatu yang nas, yaitu dalil gamblang dan jelas, tidak kita dapatkan, ya. Adapun jijik, kita katakan ini relatif. Jijik itu relatif, ya. Jijik itu adalah sesuatu yang relatif. Kita katakan ludah itu menjijikkan, ya. Ludah itu menjijikkan. Seseorang yang contohnya dia mengulum-ngulum ludahnya di mulutnya lalu didengar oleh orang lain, itu menjijikkan, ya. Seperti itu. Namun apakah ludah ini adalah najis karena jijik? Begitu juga dahak, apakah najis? Kalau najis tentunya tidak boleh untuk ditelan. Demikian, ya. Dan kalau najis tentunya tidak boleh seorang suami atau istri mencium pasangannya, karena di situ ada air liur, kan begitu, ya. Dan itu bagian dari ludah tentunya. Baik, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi, ya,
Wallahu taala alam, ya. Bagi siapa saja yang menyatakan haramnya ya hewan ini atau binatang ini, yaitu siput ini atau lakitang ini, maka wajib baginya untuk menghadirkan dalilnya. Maka kembali kepada hukum asal, dan ternyata Rasulullah SAW tadi menyatakan bahwasanya ya bahwasanya bangkai hewan laut itu adalah halal. Al-hillu maitatuhu. Halal ya bangkai hewan asli laut tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, silahkan yang ingin bertanya itu mengirimkan SMS ya, SMS atau chatting ya di nomor tersebut ya. Maaf, ini kita tidak melayani telepon langsung. Saya belum membuka layanan telepon langsung ya. Silahkan untuk bertanya lewat SMS atau chatting ya, WA. Baik, ada pertanyaan ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, gimana kalau dulu pernah ke dukun? Gimana caranya kita bertobat? Apakah tobat diterima Allah? Sedangkan syirik nggak ada ampunannya. Syukran. Baik ya, bagi penanya semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kebahagiaan, ya, ketenangan, demikian pula kebaikan serta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja Anda berada, sang penanya ini, dan kita juga ya. Baik, sesungguhnya dosa apapun para muslim rahimani warahmatullah, dosa apapun bila ditaubati maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat. Dosa apapun, baik itu dosa kekufuran, kesyirikan, dosa besar maupun dosa kecil. Bila bertobat dengan taubatan nasuha maka Allah SWT akan menerimanya. Yatubullahu man taba. Allah menerima taubat orang yang bertobat kepadanya. Demikian. Ya. Dan Allah itu Tawwabur Rahim. Zat yang menerima taubat lagi Maha Penyayang. Demikian. Allah penerima taubat. Siapa saja yang bertobat kepadanya. Demikian. Allah menerima taubat tersebut, namun ada batasnya. Batasnya adalah bila pribadi itu terkait dengan nyawa yang di kerongkongan, maka ketika itu tidak lagi ada taubat, sudah tertutup pintu taubat. Secara umum, maka ketika terbitnya matahari dari barat, maka ketika itu tidak ada lagi peluang untuk bertaubat. Demikian. Sebelum itu, dosa apapun, sebesar apapun, maka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah. Demikian. Jika taubatnya adalah taubatan nasuha, memenuhi minimalnya 3 syarat. Yang pertama adalah al-iqla'u, melepaskan diri dari dosa tersebut yang ditaubati. Kemudian yang kedua adalah an-nadmu, yaitu menyesal dengan sesungguhnya atas dosa yang dilakukan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al-azmu, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ini minimalnya. Untuk berikutnya mengiringi dengan kebaikan-kebaikan seperti itu, ya, dan seterusnya. Baik para muslim rahimani warahmatullah, taubat atas semua dosa pasti diterima oleh Allah asalkan taubat tersebut taubatan nasuha. Demikian, ya. Kita lihat contohnya adalah para sahabat dahulu. Para sahabat itu luar biasa, ya. Umar, kita contohkan salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, ya, yang bertobat masuk ke dalam Islam, bertobat, ya, masuk ke dalam Islam, maka Allah terima taubatnya, padahal dosanya dahulu luar biasa. Yang pertama adalah kesyirikan, yang kedua adalah bertekad untuk membunuh Rasulullah SAW. Itu ketika kafir, kesyirikan dan kekufuran, ya, demikian. Dan tentunya banyak dosa-dosa yang lainnya, kemaksiatan yang lainnya. Tapi begitu masuk Islam, bertobat kepada Allah,
maka Allah terima taubatnya, dan itu menghancurkan. Dengan masuk Islam maka menggugurkan semua dosa-dosa. Nabi SAW bersabda, ya, al-Islamu yahdimu ma qablahu wal hijratu tahdimu ma qablaha. Kata Nabi SAW, ya, Islam itu menghancurkan apa saja sebelumnya, yaitu sebelum Islam berarti kekufuran. Begitu dia bertobat masuk ke dalam Islam, maka menghancurkan apa saja sebelumnya. Dosa-dosa itu dihancurkan, dileburkan, dibersihkan, demikian. Sebagaimana juga ya hijrah itu. Ya, hijrah itu ada dua, yaitu berpindah, ya, dari satu tempat kepada tempat yang lain, ya. Tempat yang di sana ya terancam untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kepada tempat yang lapang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu berpindah tempat, ya. Yang kedua adalah berpindah sikap. Hijrah yaitu, ya, berpindah dari sikap-sikap jahiliyah, keburukan, dosa-dosa, pembangkangan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kedurhakaan kepada Allah, menuju ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, demikian. Seperti itu. Kesolehan dan seterusnya. Nah, ini juga hijrah. Kata Nabi SAW, innal hijrata, ya, wal hijratu tahdimu ma qablaha. Hijrah itu menghancurkan, meleburkan, menghapuskan apa saja sebelumnya, demikian. Luar biasa. Seperti itu. Dosa kesyirikan seperti yang ditanyakan ini terkait dengan pergi ke dukun, ya, pergi ke dukun, lalu mungkin berdukun, ya. Tentunya ini merupakan kesyirikan, ya. Bahkan diancam oleh Nabi SAW itu tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam, seperti itu. Bahkan, ya, datang ke dukun ini bisa menyebabkan kufurnya, karena ini merupakan bentuk kufur terhadap ajaran Rasulullah SAW. Faqad ata kahinan au imra'atan, ya, fi duburiha atau fil haid, ya, man ata kahinan au haidan au imra'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang datang kepada dukun atau dia menggauli wanita yang haid atau dia menggauli wanita itu pada duburnya, maka dia itu telah kufur, telah kafir terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian. Nah, ini ancaman. Namun bila ditaubati maka ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan tadi para sahabat Rasulullah SAW yang mereka ini saya katakan super kufur, ya. Yang mengumpulkan kekufuran itu banyak sekali. Kesyirikan itu banyak sekali, demikian. Namun ketika mereka masuk Islam, bertobat kepada Allah, memperbaiki diri, ya, dengan masuk Islam, maka ini menghancurkan apa saja, meleburkan dosa-dosa yang telah berlalu. Bahkan mereka menjadi, ya, tokoh-tokoh Islam berikutnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116 itu, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan kepadanya. Maksudnya adalah dosa-dosa kesyirikan yang dilakukan dengan sadar, itu kesyirikan, kemudian ketika meninggal dunia bertemu dengan Allah tidak pernah bertobat darinya, dari dosa tersebut. Maka inilah yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sudah ditobati, maka insyaallah taala Allah akan mengampuninya. Wallahu taala a'lam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah ibadah khusus di bulan Safar ini? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam, saya tidak mendapatkan ibadah, saya tidak mendapatkan dalil ya, dalil. Ini sependek dari pengetahuan saya. Saya tidak mendapatkan dalil secara khusus yang membicarakan tentang ibadah di bulan Safar. Ya. Saya tidak mendapatkan. Kalau ada nanti dalilnya, mohon untuk disampaikan kepada saya. Mengapa saya katakan ya butuhnya dalil dalam hal ini? Ya, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW menyatakan siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Oleh karenanya, untuk diterimanya dan agar tidak tertolaknya amalan apa saja itu yang dilakukan, maka harus ada perintahnya, baik itu pada zat ibadah tersebut, amal ibadah tersebut, maupun tata caranya, begitu juga waktunya dan bilangannya. Oleh karenanya, untuk waktunya di bulan Safar saya tidak dapatkan dalilnya. Kalau ada, mohon berbagi, ya, demikian. Namun saya tidak mendapatkannya, sehingga saya pribadi ketika ditanya pun, untuk pribadi saya dalam amalan, begitu juga ketika saya ditanya, saya tidak mengamalkan ibadah khusus di bulan Safar ini, demikian. Ya, seperti itu. Yang ada hanyalah amalan-amalan secara umum, ya. Yang ini juga bisa diberlakukan di bulan-bulan yang lain. Contohnya seperti untuk hariannya itu ada ya istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar atas dosa-dosa, kemudian berzikir, ya. Seperti contohnya istighfar, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidaklah seseorang mengucapkan hal ini kecuali akan ya diampunkan, seperti itu. Kemudian ya bisa juga dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau subhanallah saja, atau alhamdulillah saja, atau Allahu akbar saja, atau la ilaha illallah saja, demikian, tanpa penentuan waktu dan bilangannya, seperti itu. Ya. Begitu juga sholat, contohnya ada sholat rawatib, ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat qiyamul lail, witir, ya. Ada sholat istikharah, dan ini berlaku sepanjang tahun, seperti itu. Sholat-sholat sunat yang lainnya, ya, tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, demikian, ya. Begitu juga puasa. Puasa ada Senin dan Kamis, ya. Ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Daud, ya, sehari puasa sehari tidak, demikian, ya. Ayyamul Bid 3 hari dalam setiap bulannya, itu bisa di tanggal 13, 14 dan 15, demikian. Seperti itu. Bersedekah, berinfak, dan seterusnya dari amal-amal yang ini ada sepanjang tahun. Maka tidak ada amalan khusus, ya, setahu saya, karena saya tidak mendapatkan dalilnya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Baik, saya kira kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan, karena waktunya sudah mendekati waktu zuhur, waktu Medan di sini. Oleh karenanya tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada para pemirsa sekalian dan para pendengar sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.